Mulai ya. Ada di sini ada 15 soal ya, berkaitan dengan bilangan bulat dan himpunan. Boleh sambil ngerjain nggak? Hah? Jangan. Udah fokus ke sini aja ya. Fokus ke sini aja. Fokus ke sini ya. Kalau mau ngerjain lagi nanti kalau ini udah selesai, tapi Ustaz, jangan izin untuk lihat minum. ya. Oke. Kita mulai dari nomor 1 ya. Hasil dari 40 kurang 25 bagi 5 tambah 20 kali min 3. Nah, yang kita lihat adalah yang kita dahulukan operasi pembagian dan perkaliannya. Ya, berarti 40-nya belum dioperasikan, kita tulis biasa. Kurangi 25 bagi 5 itu 5. 5. Ditambah 20 kali min 3 berapa? 60. Min 60. Nah, berarti di sini 40 kurang 5 itu 35 plus min ya, jadi min 60. Berapa jawabannya? Minus 25. Minus 25. Bisa ya yang ini ya? Nah, harus bisa. Nomor 1 masalah kayak gini nggak bisa. Nah, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2. Dafa, nomor loro Dafa. Ya. Ya. Jaturu. Frindi mengikuti Olimpiade Matematika di SMA IHBS. Skor benar mendapatkan nilai 5. Salah mendapatkan nilai min 2. Dan tidak dijawab mendapat nilai 0. Nah, di sini kita tulis dulu. Benar. Ya. Terus salah. Terus tidak dijawab. Nah, masing-masing nilainya berapa? Kalau benar 5, berarti 5 kali nanti berapa soal yang dia jawab benar. Terus kalau salah berarti min 2 dikali dengan berapa soal tadi dia menjawab benar. Terus tidak jawab 0 ya. 0 dikali berapa? Ustadz, Ya. kalau pakai cara sendiri gak apa-apa kan? Boleh. Ya. Ini jawabannya benar. Perhatikan. Sekarang kata-kata berikutnya perhatikan. Soal yang diberikan berjumlah 40, berarti soalnya ada 40. Ya, ada 40 soal. Jika ia mendapat menjawab 36 soal, ya. Yang dijawab itu 36 soal. Berarti dari keterangan ini 40 soal yang disediakan, yang dijawab 36. Berarti artinya yang tidak dijawab berapa? 4. Kita taruh sini 4-nya. Nah, yang tidak jawab 4. Nah, sekarang berarti dari kesimpulan ini yang tidak dijawab itu ada 4. Nah, sekarang keterangan berikutnya baca. Dia menjawab 36 soal dengan, ya ini double, ya dengan 33 jawaban benar. Atau dengan jawaban benar 33. Berarti di sini dari yang dijawab ini itu benernya 33. Berarti salahnya berapa? 3. Nah, kita harus bisa, antum harus bisa mengartikan seperti ini. Ya, berarti kita tulis di sini yang benar 33, yang salah di 3. Kita kalikan. 5 kali 33 165. 2 kali min 3 min 6. 0 kali 4 0. Di jumlah. Namanya skor. Skor antum masa dikurang ya, skornya di jumlah. Nah, cuma di sini ada yang negatif, jadi nanti berkurang ya. 165 kurangi 6. 159. 159 ditambah 0 tetap ya. 159. Ini skornya. Oke. Seperti itu bisa? Bisa kira-kira kalau nemu soal yang seperti itu?
Insya Allah bisa. Ya, tinggal yang teliti antum ya. Pahami kalimatnya benar-benar ya. Soalnya yang diberikan berapa, dia bisa jawab berapa, yang salah yang benar berapa. Nanti dari situ ketahuan dia nggak jawab berapa dan dia yang jawabnya salah berapa. Setelah itu baru kalikan dengan skor masing-masing yang ditentukan. Kalau yang tidak jawab skor -1 ya udah kali -1 ya. Dan seterusnya. Habis itu tinggal di jumlah. Ya. Di jumlah, tapi nanti biasanya ada kalau ada yang salah ada yang negatif ya. Oke. Nomor 1 2 ada yang tanyakan? Enggak. Nah, belum ya. Oke, nomor 3 sama 4 sekarang. Nah, nomor 3 ini nomor 4. FPB dari 40 dan 60 berapa? 20. 20. Berapa? 20. 20. Oke, betul. Yang jawabannya adalah 20. Caranya pakai cara apa? Saya langsung mikir. Mana pohon faktor? Faktor. Ada yang langsung mikir, ada yang pakai tabel nggak? Nah, langsung. Langsung. Oke. Aneh buatin dulu yang pohon faktor ya, pohon faktor pakai tabel. Ya. 40, 60. Berarti kita bagi dulu 2, 20, 30. Berarti ini masuk kategori untuk FPB. Terus bagi 2 lagi, 10, 15. Ini berarti bisa. Sekarang bagi 2 lagi, 5. Ini tetap 15. Nah, bagi 5. Bagi 3 dapat 5. Ini dapat Nah, ya, terus bagi 5. Bagi 5 baru 1 sama 1. Oke. Berarti FPB-nya adalah 2 dikali 2 dikali berapa? 20. Oke, betul. Kalau yang pakai cara tabel seperti ini. Tadi ada yang pakai pohon faktor. 2, 20, 2, 10, 2, 5. Sekarang yang 60 nih. 60 bagi 2, 30. 30 bagi 2, 15. Bagi 2, bagi 3, 5. Berarti ini 2 pangkat 3 kali 5. Yang kanan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Ya, kenapa? Kenapa? Hah? Tadi ngomong siapa? Nggak ada. Oh, oke. Kalau pakai faktorisasi seperti ini ya, pohon faktor ini faktorisasi, di sini sama di sini dilihat yang sama. Oke, 2 pangkat 3 ada 2 pangkat 2. Berarti yang diambil yang pangkatnya? Pangkatnya? Kecil. Berarti 2 pangkat 2. Nah. Terus ada 5, ada 5. Ya, sama. Ambil 5. Yang 1 ada 3, 1 nggak ada. Berarti nggak usah. Ini adalah 20. Ya. Ada yang pakai cara lain nggak selain 2 ini? Ada yang pakai cara lain nggak? Nggak ada. Oke. Kalau aneh, cara ngerjainnya nggak coret-coretan. Yang ini bisa seperti ini, lihat. 40 dan 60. Aneh buang dulu nolnya. Nanti aneh balikin lagi. Buang dulu. Sisa angka berapa? 4 dan 6. FEB dari 4 dan 6 berapa? Gampang dicari nggak? 2. 2 kan? FPB-nya 2. Bahasa lainnya yang bisa membagi kedua ini yang paling gede kan 2. Nah, tinggal tambahin 0. Balikin lagi 0 dan 1. Nah. Jadi 20. Nah. Oke. Tapi antum kalau mau pakai ini bagus ya. Insya Allah itu lebih menenangkan hati kalau antum teliti ya.
Yang penting titik. Nomor 4. Ratno memiliki sebidang tanah seluas 600 meter persegi. 2/4-nya digunakan untuk kandang ayam, 1/5-nya digunakan untuk tanaman jagung. Berapa sisa luas tanah Pak Ratno? Nah, ada 2 model cara yang pernah Ane samain ke antum. Ya. Ini bisa Ane kerjakan dengan mencari tanah yang dipakai dulu. Ya. Yang untuk kandang ayam. Ya, oke, yang kandang ayam. Kandang ayam yang dipakai tanahnya adalah 2/4 bagian ya, berarti dikalikan 600. Berapa itu? Ini setengah kali 600 berapa? 300. Iya, 300 meter persegi. Nah, sekarang yang untuk tanaman jagung. Yang tanaman jagung itu 1/5. Ya, kita kalikan dengan 600. Berapa? 30. 60. 60. Kok 60? 600 dibagi 5 nih. 120. 120 meter persegi. Nah, kalau antum lihat angka ini langsung lihat PG-nya ada semua tuh 120 sama 300. Tapi bukan itu. Ya. Nah, ini yang dipanah dan dipakai. Nah, sekarang kita jumlahkan dulu ya, total tanahnya yang dipakai. Nah, total tanah yang dipakai 300 ditambah 120 yaitu 420 meter persegi. Ini baru total tanah yang dipakai. Ya, antum kalau milih 420 juga ada jawabannya di sini. Ya, tapi salah. Sekarang sisanya, yang tanyakan sisanya. Nah, berarti sisa tanah itu 600 dikurangi 420. Berarti berapa? 220. Itu 600, Ustaz. Iya. 6 kurangi 4, 6-nya kan udah dipinjam. Jadi 5. 180. Iya, 180 meter persegi. Lah, ini sisa tanahnya. Berarti yang ini model pertama. Ya. Jadi kita cari dulu luas tanah yang sudah dipakai berdasarkan bagian yang di situ tertulis. Baru kita jumlahkan yang sudah dipakai untuk mengurangi tanah aslinya. Awalnya berapa. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara masih dalam pecahan. Ya, jadi kita ibaratkan sebidang tanah itu sebagai 1, terus kita kurangi dengan 2/4, kita kurangi juga dengan 1/5. Di sini, ini bisa disederhanakan 1 sama 2, tinggal disamakan penyebutnya. Berapa ini? 2 sama 5, 10. 10 tandanya negatif-negatif. Yang paling depan, 10, ini 1, berarti di sini 10 juga. Ini 1/1 ya kalau ditulis. Jadi atasnya 10. Terus 10 bagi 2, 5. 5 kali 1, 5. 10 bagi 5, 2. 2 kali 1, 2. Berarti ini 10 kurangi 5 kurangi 2, 3/10. Ini luas sisa tanahnya ini. Nah, sisa tanahnya 3/10 bagian. Berarti sisa tanah yang sebenarnya adalah 3/10 dikalikan 600. Coret 3 kali 6, 18 tambah 01. Nah, seperti itu ya. Silakan mau pakai yang mana, monggo. Yang penting antum teliti di situ. Ada yang mau tanyakan? Nomor 34. Ada? Oke. Semoga udah bisa semua. Nomor 5. 5 dan 6. Penjumlahan dari, nah ini 3/6 ditambah 1/4. Ya, namanya penjumlahan, samain penyebutnya.
6 sama 4 penyebutnya yang paling dekat berapa? 12. 12. Ini tambah ya, yang kan depan dulu. 12 bagi 6 dapat 2. 2 kali 3? 6. Nah, 12 bagi 4 3. kali 1? 3. 3. Berarti di sini 9/12. Sederhanakan. Jadi berapa? 4. 4. 3/4. Ini masing-masing bagi 3 ya. Nah, ini cara pertama. Ya. Cara kedua sama aja, cuma kalau antum bisa menyederhanakan di awal lebih enak. Ini loh. 1/2. Iya, setengah. Jadi tinggal 1/4 ya, apa? 4 ini 1, 2 ini 2. 3/4. Temunya sama kok. Ya. Jadi saran aneh kalau melihat pecahan yang ternyata bisa disederhanakan, sederhanakan dulu. Itu lebih enak. Ya. Sekarang nomor 6. Hasil dari 3/4 dikurang 3/4 dikali 12/18. Di sini ada perkalian, maka perkaliannya dulu. Ya. Kalau antum pengurangannya dulu, itu nanti kan jadi 0. 0 kali 12/18 itu tetap 0. Ya. Perkaliannya dulu. Berarti 3/4 aneh biarin, kurang. Nah, ini ada yang bisa aneh coret nih. 3 sama 8 bagi 3. Ini 1, ini 6. 6. Terus 4 sama 12. Ini 1, ini 3. 3. Nah, berarti hasilnya sekarang adalah 1/1 dikalikan, jangan 1/1. Langsung ya, 1 kali 3, 3. 1 kali 6, 6. Nah, di sini bisa kita juga sederhanakan langsung. 1/2. Nah, ini pengurangan. Ya. Langsung aja. 4 sama 2 berarti bisa 4. Ini tetap 3. 4 bagi 2, 2. 2 kali 1, 2. Berarti sisanya 1/4. 4. Udah ada jawabannya A. Oke, ada yang mau tanyakan? Enggak. Ya. Bisa ya? Bisa? Nih, diem baik. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Semboyan. Bisa apa nih? Semboyan 7 deh. Kalau sapi berarti nggak ngerti. Jangan gitu, antum paham bilang. Kalau enggak tanyain. Insya Allah paham Ustaz. Ya, jangan diem-diem baik. Ya, nanti aneh kira aneh ngomong matanya bukan? Nah, nomor tadi nomor berapa? 5, 6 ya? 6. Sekarang 7, 8. Nah, ini kata-kata nih. Kumpulan berikut yang merupakan himpunan kosong. Ya, cari dari ABCD yang himpunan kosong. Himpunan yang nggak ada isinya, nggak ada anggotanya. Hewan berkaki 2. Ada anggotanya nggak? Ada. Ayam, Cici. bebek, Angsa. dan lain-lain. Ya. Banyak. Banyak. Masih banyak. Terus, kalau berakal tunggal ada isinya nggak? Banyak. Singkong. Singkong. Terus, pokoknya ada lah ya. Apa ya? Pokoknya ada. Ini pelajaran apa nih? Biologi atau apa? Nah, pokoknya ada isinya. Berarti bukan himpunan kosong. Yang ditanyakan himpunan kosong. Olahan dari singkong ada? Ada. Keripik singkong. Keripik singkong, getuk, combro, dan lain-lain masih banyak. Ya. Sekarang bilangan genap yang habis dibagi 2 ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Bilangan genap. Afwan. Belum ada ganti nih, lupa. Ini ganjil lah tulisnya. Oh, ganjil. Kalau genap ada ya, lupa. Ini garisnya ganjil. Intinya jawabannya nih. Yang udah jawab nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Nanti habis ini ganti nih setelah pelajaran. Siapa tahu ada yang mau latihan ya. Terus nomor 8. Jawabannya D ya. Nomor 8, himpunan bilangan yang habis dibagi 6. Oke. 4 bisa dibagi 6 enggak?
Enggak. Enggak, maka ini nggak usah dipikirin. Walaupun 12 bisa, 36 bisa. Udah biarin aja. Karena himpunan, berarti maksudnya semua anggota himpunan harus bisa dibagi 6. 8 bisa dibagi 6? Enggak. Enggak, langsung nggak usah dimasukin. 12 bisa? Bisa. 18? Bisa. 24? Bisa. 27? Enggak bisa. Enggak, makanya ini enggak juga. Nah, sekarang berarti jawabannya cuma satu ini. 18 bisa, 24 bisa, 36 bisa, 42 bisa. Ya. Silakan, ini pertanyaan seperti ini pertanyaan yang mudah, nggak terlalu banyak ngitung, tapi harus teliti ya. Karena nomor 9, 10. Ini masih banyak kata-katanya. 9 sama 10. Nomor 9 dulu. Pernyataan yang benar. Ini semuanya simbolnya seperti ini. Ini maksudnya apa? Termasuk apa sih kayak Termasuk Termasuk ini apa? apa sih? Masuk Pembagian, bagian. bagian anggota. anggota. Anggota atau elemen. Ya. Bedanya anggota dengan himpunan bagian ya hampir sama. Beda tapi. Konsepnya hampir sama. Kalau anggota ini per isinya, per unsurnya itu dimaksud dengan anggota. Tapi kalau himpunan bagian itu himpunan berupa isinya berupa himpunan. Oke. Yang A, B itu elemen atau anggota dari C, D, E, F. Benar apa salah? Salah. Salah. Ya. Sekarang yang ini 0 anggota dari himpunan yang isinya -3, -2, -1 dan seterusnya. Benar. Benar. Berarti ini jawabannya ya. Kalau yang ini salah ya. Nomor 3 salah. Salahnya di 9-nya. 9 itu bukan anggota prima. Kalau 2, 3, 5, 7 anggota bilang prima, tapi kalau 9-nya enggak. Lah sekarang nomor 12 ya yang ini jelas salah juga. 10, 12 yang ini 2, 4, 6, 8. Ya. Bisa ya? Bisa. Nah, diingat-ingat nih, ini anggota atau elemen ya. Anggota atau elemen dari. Nah, sekarang nomor 10. Banyaknya himpunan bagian dari faktor 8. Banyaknya himpunan bagian, rumusnya apa? Masih ingat? 2 pangkat. N. 2 pangkat. Pangkat N. 2 pangkat N. Oke, bagus. Ya, Ya. 2 pangkat N. Nah, N-nya itu apa? N-nya adalah? N-nya banyak anggota himpunan. Iya, banyak anggota himpunan. Yang jelas himpunan yang dimaksud ya. Jadi sekarang himpunannya ini. Faktor dari 8. Kita cari. Faktor 8 itu berapa aja? Faktor dari 8, 1, 2, 1, 2, 4, 8. Masih ingat faktor itu apa? Yang bisa membagi. Iya. Faktor ini adalah bilangan-bilangan yang bisa membagi suatu bilangan tersebut. Ya. Ini 1, 2, 4, 8 itu bisa membagi 8 ya. Oke. Banyaknya anggota himpunan berdasarkan rumus ini berarti ini N-nya jadi berapa? Banyaknya anggotanya berapa? Jadi 4. 4. Berarti berdasarkan rumus 2 pangkat 4 berapa? Berapa? 4, 8, 16. 16. Jawabannya yang C. Ada yang mau tanyakan? Enggak ada. Yang himpunan? Nah, 10, 2. Nah, sekarang 11, 12. Ya, 11, 12. Oke, 11. Ini 12. Oke, yang menarik nomor 12. Ya, menarik. Ya, menarik nomor 12. Sekarang nomor 11. Himpunan-himpunan berikut ini dapat menjadi himpunan sementara dari himpunan yang isinya 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kecuali ya, pertanyaannya, kok suaranya balik? Enggak tahu. Nah, himpunan semesta itu yang bagaimana? Himpunan semesta itu Himpunan yang mencakup
Ya. Oke. Seluruh anggota himpunan. Ya, jadi sebuah himpunan yang pasti cakupannya lebih luas, yang isinya termasuk anggota himpunan dari yang lagi dibicarakan. Ya. Oke, sekarang bilangan asli isinya itu mulai dari berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan asli 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1. Oh ya, 1, Kalau bilangnya dari 1, 2, 3, 4, 5. dan seterusnya. Ya. Kan Ustaz, Ada nggak 3, 4, 5, 6 di sini? Ada. Ada. Berarti ini bisa ya, maksudnya bisa jadi himpunan semesta. Dari 3, 4, 5, 6. Sekarang yang bilangan prima. Isinya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. 3, 4, 5, 6 ini termuat dalam bilangan prima apa enggak? Enggak. Ada yang termuat, ada yang enggak ya? Ya. Nah, maka ini tidak bisa. Nah, yang dicarikan yang tidak bisa kecuali ya, berarti jawabannya yang ya. Berikut ini dapat menjadi himpunan semesta kecuali, berarti yang B, bilangan prima. Yang lainnya kalau antum mau cek silahkan. Bilangan bulat itu kan dari negatif ya. Dari negatif, dari terhingga negatif 1, 0, 1, 2, sampai terhingga lagi. Otomatis ini bisa. Bisa jadi himpunan semesta maksudnya. Yang bilangan 1 juga sama, dia mulainya dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan 3, 4, 5, 6 pasti ada di sini. Berarti ini bisa. Ya. Oke, nomor 12. Nomor 12 jawabannya berapa antum? Saya 18. 18. Sama. Sama. ya 18 sih. Ya, 18. emang jawabannya itu ya, 18. Oke. Caranya biasa pakai pohon, pakai diagram Venn. Ya. Diingat-ingat, 28 anak suka voli. Ini suka volinya masih bisa ada yang suka basket. Begitu juga yang 25 ada juga yang suka basket. Ya, ada juga yang suka voli maksudnya. Ya. Kalau dalam diagram Venn kita buat ini dia beririsan karena ada yang suka dua-duanya. Tahu yang ada suka dua-duanya dari mana? Lihat. Pertanyaannya adalah banyak anak yang suka voli maupun basket, berarti suka dua-duanya. Di sini Ane tulis 40, maksudnya adalah banyak anggota dari himpunan semestanya ada 40 siswa. Ya. Ini untuk voli, ini untuk basket. Ya. Yang suka dua-duanya biasanya kita ibaratkan dengan Irisan. X. Atau antum A atau C, boleh. Pokoknya variabel di situ ya. Nah, berarti yang suka voli itu satu lingkaran penuh yang kiri ya. Tapi ada yang suka basket itu yang X. Dia suka voli juga suka basket. Berarti yang area yang sebelah kiri ini yang masih bersih, itu isinya adalah 28 dikurangi X. Yang sebelah kanan berarti 25 kurang X. Terus 5 anak tidak suka dua-duanya, berarti taruh luar. Ya karena dia nggak suka voli maupun basket. Tapi masih anggota semesta. Nah, sekarang cara mengerjakannya ini sudah ke ranah aljabar ya. Oke, berarti tinggal kita jumlahkan semua. Ya. Totalnya harus 40. Nah, sekarang 28 min X itu untuk mewakili yang suka voli saja. Ditambah X itu yang mewakili suka dua-duanya atau yang akan dicari nanti. Terus ditambah 25 min X. Ini yang mewakili suka basket saja. Nah, terus ditambah dengan 5. Jangan lupa ini 5. Sama dengan totalnya adalah 40 siswa. Wah. Nah, di sini udah ada variabel-variabel. Min X ditambah X itu berapa? 0. 0 habis, maka ini jadi hilang. Di tulisan berikutnya langsung Anda tulis 28 tambah 25 min X plus 5 sama dengan masih 40. Nah, di sini ada angka semua, positif semua lagi.
28, 25, terus plus 5 di sini. Ini biar gitu bingung. Plus 5. Nah, berarti kita jumlahin aja semuanya. 28 tambah 25 tambah 5 berapa? 58. 58. Min X-nya tetap min X sama dengan 40. Nah, ini adalah udah bentuk PLSV ya. Kita akan cari X-nya. Kalau kita diamkan X-nya di sebelah kiri sama dengan atau di ruas kiri, maka X-nya jadi negatif. Ya. 58 kurang Nah, 40. maka jalannya adalah Pindah ruas. min X-nya yang kita pindah ruas ke kanan. Dan 40-nya yang di ruas kanan, kita balik, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka biar X-nya itu enggak negatif, itu aja. Nah, jadi 58, 40 positif jadi negatif 40, sama dengan X-nya negatif jadi positif. Sama dengan Karena yang kita minta kan X positif ya. Nah, berarti 58 kurangi 40? 18. 18. 18 sama dengan X. Berarti ketemu X-nya atau yang suka dua-duanya adalah 18. Nah, kalau antum cermati, kalau untuk mencari yang suka dua-duanya, itu sebenarnya bisa ditulis seperti ini, nak. Ya. Yang suka dua-duanya, ya, itu bisa dihitung dengan cara yang suka A itu ya misalkan yang voli tadi ditambah yang suka B ya. Jadi suka A sama suka B secara umum ya. Terus ditambah yang tidak suka dua-duanya. Nah, logikanya kan gitu kan. Itu ketika kita kurangi dengan jumlah siswa, nah itu menghasilkan yang suka dua-duanya. Jumlah anggota totalnya ya. Nah, ini bisa antum pakai, ya ini bisa antum pakai kalau mencari yang suka dua-duanya, ya. Jadi gampang. Misalkan ada soal lain, coba aja antum soal lain yang pertanyaannya adalah yang suka dua-duanya. Pakai rumus ini bisa, insya Allah. Ya. Yang suka A misalkan 50, yang suka B 70, berarti 50 tambah 70. Yang tidak suka ada 10, berarti tambah 10 lagi, jadi 130. Kurangi jumlah anggotanya total berapa. Ya, biasanya udah diketahui ya. Nah, tapi kalau antum mau mungkin yang cara ini agak ragu-ragu, silakan pakai cara yang normal biasa, yang mencari X itu ya. Yang penting antum teliti. Dan insya Allah lebih menenangkan hati. Ya. Oke, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Enggak. Enggak. Ini enggaknya apa nih? Mau Nggak ada nanya. pertanyaan, nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Oke. Nomor tadi nomor berapa tadi? Tadi 89. 12 itu ya? 13. Berarti ini Oh, ini belum 13. Jika himpunan A isinya KLMNO-PQRS dan himpunan B isinya PARIS. Nah, jadi kalau menyusun himpunan boleh acak seperti ini boleh. Cuma acaknya ya yang rapi aja. Jangan kebalik-balik. Yang A ini karena agak banyak dan nggak bisa dibuat pola, ya udah urut aja, lebih enak. Ya. Ini kebetulan aneh miripin, nah Paris, ya. Atau aneh ganti misalkan Jakarta, atau aneh ganti dengan misalkan Semarang gitu kan, atau misalkan ganti dengan Gazi gitu kan, saja. Ya. Oke, maka himpunan A ini bacanya apa ini? Irisan. Iya, ini adalah irisan. Irisan. Irisan itu yang dicari adalah anggota-anggota yang sama. Yang ada di anggota A dan juga di anggota B. Yang mana? Yang B. Yang PRS. PRS. Ya. Kalau A sama I-nya nggak ada, tapi yang sama adalah yang PRS. Ini namanya irisan. Udah, nomor 13 gitu doang. Sekarang nomor 14.
Nomor 14. Ustadz yang tadi pengen di screenshot dulu. Nanti Anda kirimin nanti. Yang penting Anda jangan keluar dulu. Anda udah nyimpen tiap halaman. Nomor 14. Perhatikan diagram Venn berikut. Himpunan A, ini bacanya apa? Anggota. Gabungan. Gabungan ya. Iya. Ini simbol gabungan ya. A gabung B yang benar. Nah ini juga boleh mana ganti? Mana ganti nggak? Enggak. Ini ganti nih. Nanti yang Ini ada yang kelewat. Nah. Oke. Kalau yang tadi malam atau tadi pagi ngerjain merasa yang ini kok aneh, ya emang karena ada yang salah ketik ini. Kelebihan sama kurang angka 7. Oke. A gabung B, yang benar yang mana? D. Itu 7 sama 8. Yang ini ya. D ya? Gabung. Gabung. Gabung itu apa? Gabungin semua. Himpunan A dan B digabungin semua. Berarti antum melihat semua yang ada di lingkaran A dan B, tulis semua. Oh, yang di A sama B doang, Ustaz. Iya kan gabungan A dan B. Oh, Antum misalkan gabungin bakso dan soto, terus misalkan orang tua antum minta tolong campurin bakso dan soto, digabung jadi satu. Jadi satu mangkok. Terus sama antum tambahin apa? Mie ayam gitu. Terus orang tua antum gimana? Ini kok ada mie ayamnya? Ya. Parah. Itu ya. Permisalan aja. Terus yang A itu apa? Ini adalah A Bukan. irisan. Kalau yang B Apa tuh namanya? apa coba? Apa ya? A gabung B agak komplement. Itu untuk kalau yang ini A gabung B komplement namanya ya. komplement itu yang sebaliknya kan? Komplement itu di luar dari Ya. himpunan yang dimaksud. Ya, tapi masih anggota himpunan semesta. Ustaz. Ya. Berarti kan ini di luar gabungan A dan B ya. Nah, kalau yang ini adalah himpunan A. Yang benar yang ini. Ini adalah A gabung B. Ada yang mau tanyakan? Ya, pokoknya gabungan sama irisan keluar ya. Gabungan sama irisan. Terus ini nomor terakhir. Nomor 15. Ayo, nomor 15. D. Nah, pernyataan yang salah. Yang salah. D. Yang mana? D. D. Yang ini ya. Oke, yang A. 2. Ini simbol apa nih? Anggota. Anggota kan? Anggota. Bukan anggota. Kalau yang satunya? Bukan anggota. Bukan anggota. Oh, berarti tadi aneh salah ya? Tadi ya? Keliru tadi. Yang Apaan? mana, Ustaz? Yang tadi, yang gini. Aneh ngelantur ya. Ini bukan anggota kok, Alvan. Termasuk. Ini, himpunan. Himpunan bagian. Alvan yang tadi ya? Keliru. Tapi antum paham yang tadi kan? Paham. Ngerti ya? Maksudnya, jadi anggota dan himpunan bagian itu konsepnya sama, ya. Bisa dibilang sama lah, ya, mirip banget. Cuma yang satunya kalau anggota itu yang disebutin itu dari unsur anggotanya terhadap himpunan apa. Tapi kalau himpunan bagian itu dari himpunan ke himpunan ya. Yang ini benar ya, 2 itu anggota himpunan A, itu betul. Ya, 2 itu anggota himpunan A. Terus 9 bukan anggota A, benar nggak? Benar. Benar. 6 anggota S, benar nggak? Benar. Benar ya. Yang ini 5 bukan anggota B. Salah. Salah. Berarti jawabannya yang D, karena yang diminta yang salah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada. Nah, bentar, aneh kirim chat. Ini jangan ngechat dulu ya, biar nggak nyasar. Lah. Boleh kerjain sekarang kan? Nanti dulu. Ngerjain. Lihat screenshot.
Caranya mau ngirimin screenshotan.